kembali di T10 TV. Gue akan membahas mengenai review pertandingan semifinal leg kedua dari UEFA Europa League yang berakhir dengan kemenangan 3-2 AS Roma atas Manchester United. Meskipun secara keseluruhan agregat gol United unggul dengan 8-5 dan berhak lolos ke final UEFA Europa League. Oke, ini sangat berbeda sekali guys dengan pertandingan di leg pertama. Kala itu Roma dihancurkan, dibully, dibantai oleh United dengan skor 2-6 atau kemenangan United 6-2. Tapi ketika di Olimpico semuanya berbeda dan tuan rumah sangat dominan, memenangkan segala aspek permainan. Jadi kita lihat dulu dari line up ya, dari line up. Kalau gue cermati bahwa line up dari United ada 1, 2, 3 perubahan ketika tidak tampilnya Rashford, tidak tampilnya McTominay, dan tidak tampilnya Lindelof. Jadi yang bermain adalah Mason Greenwood, Van de Beek, dan juga Eric Bailly. Jadi praktis David De Gea masih, Harry Maguire berpasangan dengan Eric Bailly, di kiri adalah Luke Shaw, di kanan adalah Aaron Wan-Bissaka. Tengah Fred tidak berpasangan dengan McTominay tapi berpasangan dengan Van de Beek. Sedangkan Paul Pogba, Bruno Fernandes bersama dengan Mason Greenwood. Sedangkan di depan Edinson Cavani main. Nah, bagaimana dengan tuan rumah? Tuan rumah juga mengalami banyak perubahan. Setelah Paul Lopez cedera, operasi bahu, 3 bulan harus istirahat. Di lini belakang, Chris Smalling berpasang dengan Roger Ibanez. Nah, 4 pemain belakang dipasang oleh Paulo Fonseca. Sepertinya dia melihat YouTube gua dan melihat status gua. Kanan Castro, kiri Bruno Perez. Karena Bruno Perez bermain kan tidak ada pilihan. Spinazzola harus cedera. Ini sayang banget kalau Spinazzola main. Mantap nih. Nah, tengah ada satu hal yang berbeda, seperti yang sudah gue prediksi di sosial media gue atau di Twitter. Gue tulis bahwa ini pasti akan ada perubahan ketika Mancini pasti ditempatkan di tengah. Karena Mancini, Gianluca Mancini adalah pemain center back, tapi dipasang di tengah untuk bisa apa? Memutus alur serangan dari United yang tidak terjadi di leg pertama. Jadi pasti Bruno dan Pogba akan dimatikan terus oleh Mancini. Dan terbukti Mancini bermain di tengah bersama dengan Bryan Cristante sangat bagus sekali. Kemudian di depan Mkhitaryan, Edin Dzeko, dan Pedro yang dipasang. Ini tentunya ada pemikiran bahwa Pedro, Mkhitaryan, dan Edin Dzeko adalah 3 pemain yang sudah pernah bermain di Liga Inggris, yang tentunya bisa memberikan satu percaya diri pemain senior dan diharapkan mampu tahu seluk-beluk bagaimana mengatasi para pemain Inggris ketika mereka tertekan. Terbukti juga. Nah, kalau Fonseca tidak keras kepala, kalau Fonseca mau bereksperimen, tidak textbook, ini tentunya akan berbeda. Di Serie A, Roma tidak terpuruk di posisi ke-7. Di Europa League tidak dibantai oleh United. Meskipun kalau kita lihat, harus diakui ya Romanisti, kita harus realistis. United 1 tingkat di atas Roma, atau bahkan 2 tingkat di musim ini ya. Karena memang mereka memiliki kapasitas pemain yang lebih bagus, pelatih yang lebih bagus, kemudian mental lebih bagus. Nah, Roma tidak punya itu. Dan musim ini kalaupun kalah 5-8 lawan United, kita harus bisa respect sama United karena memang mereka di atas kita, ya. Oke. Gua serigala berbulu setan berbulu serigala. Oke, kita bahas ya. Bahas mengenai pertandingan. Ya, pertandingan ini diawali dengan sebuah pertandingan yang sangat bagus ya dari Roma. Gue lihat bahwa mereka menekan terus. 10 menit pertama milik Roma, ada kepanikan, ada ketidaksiapan dari United. Ketika masuk lapangan, justru gue melihat ya, ketika para pemain masuk lapangan itu, gue lihat bahwa pemain Roma siap. Mereka nothing tulus, udah kalah banyak, udah gue main bagus aja, buat tifosi, buat Romanisti, gue tampil bagus. Itu terlihat, mereka main siap bagus. Sedangkan United datang, terlihat mereka mungkin overconfidence atau menganggap remeh, atau sudah berpikir bagaimana jadwal padat ke depan, sehingga Ole juga melakukan rotasi yang tidak biasanya, gitu, menyimpan beberapa pemain intinya. Jadi sebenarnya keuntungan buat Roma, dan tekanan itu terjadi hanya saja memang 2-3 peluang awal tidak gol guys. Ini peluang emas, jarang-jarang bisa dapat peluang emas di depan gawang De Gea, free header, tendangan yang sangat bebas tapi tidak masuk, memang belum rezekinya. Justru di menit ke-30 Smalling cedera, tiba-tiba jatuh karena cedera kambuhan ya. Ini lagi-lagi untuk sekian kalinya tim fisioterapi dari
Roma ini ternyata yang besar. Red card, bukan lampu kuning lagi nih, bukan kartu kuning lagi, red card. Ini harus keluar, harus diganti. Semua pemain mudah cedera, ada apa? Ini kacau banget. Kemudian diganti oleh pemain muda 19 tahun, Ebrima Darbo. Waduh, ini kelas banget. Ini pemain seperti gue mendapatkan apa ya, durian runtuh. Gue baru pertama kali lihat ini pemain lebih tenang banget, lebih tenang dari Gonzalo Villar, lebih tenang dari Diawara, bahkan ya lebih tenang dari Cristante. Ya mungkin sama Cristante, dia bisa pegang bola, dia tenang banget di pressing, tenang, dan dia bisa mengalirkan bola, bisa build up serangan. Ini penting, ini pemain penting banget, 19 tahun, Ebrima Darbo. Dan ini sejak menit 30 hingga 90, which is itu sekitar 60 menit dia bermain, dia bagus banget. Dia bagus banget. Dia bisa mengontrol lini tengah sehingga Roma tidak kalah total menghadapi lini tengah. Oke, tapi sayang sekali di menit ke-39 sebuah serangan balik karena Roma asik menyerang, yaitu resiko. Kalau sebuah tim fokus untuk menyerang mengejar ketertinggalan, pasti resikonya adalah kena counter. Dan terjadi counternya United cepat banget, Jo. Berikan Cavani dan cetak gol menit ke-39 ya. Kemudian halftime atau turun minum, itu gue udah melihat, wah ini pertandingan lebih menarik daripada pertandingan leg pertama nih. Gak malu-maluin lah Roma gue gitu. Akhirnya ketika masuk babak kedua ada pergantian pemain. Telles masuk, kemudian Brandon William masuk menggantikan Luke Shaw dan juga Aaron Wan-Bissaka. Gue udah lihat bahwa ini Ole sudah berhitung bahwa Ole yakin menang. Kemudian dia udah berhitung 3 pertandingan berikutnya. Mereka akan menghadapi Aston Villa, Liverpool, dan siapa gue nggak tahu. Pokoknya dalam 1 minggu mereka main 3 kali aja. Mereka sudah berpikir akan rotasi. Ini keuntungan diambil oleh Roma. Dibombardir lagi. Kiri dan kanannya United dibombardir. Ketika Brandon Williams dan juga Alex Telles di kiri dan William di kanan itu selalu menjadi titik lemah. Apalagi Telles ya. Telles ini dihabisi oleh Rick Castro. Setuju nggak? Dihabisi ya. Dieksploitasi habis, dan akhirnya dari sisi Telles juga gol Dzeko berawal, umpan dari Pedro diselesaikan dengan baik oleh Dzeko. Ini gol ke-6 Edin Dzeko di Europa League musim ini, luar biasa. Gol ke-7 Edin Dzeko. Gol ke-6 Edin Dzeko, sorry. Gol ke-6 Edin Dzeko musim ini. Kemudian terus berlangsung dan Bryan Cristante berhasil memberikan 1 gol dari sebuah tendangan di dalam kotak penalti menghujam gawang De Gea. Tapi suka nggak suka De Gea tampil cukup bagus. 10 kali penyelamatan. Ini kalau bukan De Gea mungkin United akan ketateran juga di babak kedua. Karena mereka sudah blunder mengganti 2 wingback mereka plus dihajar terus sama Roma. Tapi De Gea tenang banget. Ini calon penjaga gawang Roma guys, kalau jadi bagus nih. Maksudnya pemain tua 30 tahun tapi masih punya pengalaman. Boleh lah buat main di AS Roma bersama dengan Mourinho. Kemudian asik-asik menyerang lagi, namanya asik ya. Namanya asik menyerang lupa pertahanan. Umpan dari Bruno Fernandes membelah 2 pemain tengah Roma dan diselesaikan dengan baik oleh Edinson Cavani dengan sebelah kepala. Cavani mainnya pelan, lambat, tapi insting golnya tinggi. Ini kenapa United memang harus mempertahankan dia. Ini penting banget nih pemain senior, gak banyak ngomong, gak banyak gaya, cetak gol terus. Nah, awal petaka dari United ketika Pogba ditarik keluar, kemudian Cavani ditarik keluar. Nah, di sini Roma berhasil mencuri kemenangan melalui sebuah gol deflected, terkena Alex Telles ya. Jadi tendangan dari pemain muda Nikola Zableski, 19 tahun juga, ini pemain Primavera dari AS Roma, terkena kaki dari Telles dan masuk ke gawang ya. Yes, 3-2. Dan sampai akhir pertandingan tidak berubah. Nah, dari statistik pertandingan, ini Roma unggul segalanya. Memang hasil akhirnya memang menang Roma 3-2 meskipun tidak lolos ya. Shot on target 12/5. 12 Roma, 5 United tuh. Jauh kan? Terus off target 5/6, cukup seimbang. Nah, ball possession ini 53% berbanding 47%. Justru jauh banget unggul tuan rumah secara permainan juga. Dan corner 7 Roma, 1 United. Aneh kan? Ya betapa ofensifnya tim Paulo Fonseca ini menghadapi United di leg kedua. Dan save, goalkeeper save 3 untuk Roma. Mirante lumayan tampil cukup bagus meskipun kebobolan 2 gol, tapi Mirante cukup fokus, tidak seperti di pertandingan leg pertama.
yang kebobolan 5 gol di babak kedua waktu itu ya. Nah, kali ini dirinya hanya kebobolan 2 gol. Dan save dari David De Gea adalah 10 guys. Jadi memang luar biasa nih, penjaga gawang tampil sangat brilian. Jadi kalau bisa dikatakan siapa man of the match dalam pertandingan malam itu untuk Roma adalah gue pilih Ebrima Darbo. Ya karena dia benar-benar handle di tengah dengan sangat bagus, sehingga pemain Roma nyerangnya asik, bertahannya juga tenang gitu. Karena dia ada punya jangkar di tengah. 19 tahun loh. Kalau buat United gue lihat bahwa David De Gea itu man of the match. Kalau nggak ada David De Gea mungkin ceritanya berbeda. Sepak bola itu 5 menit bisa berubah loh. 5 menit bisa 2 gol selesai, 5 menit bisa 3 gol selesai. Dan itu di handle dengan baik oleh David De Gea. Nah, sebetulnya gini, jadi menurut gua kekalahan Roma atas United ini banyak sekali membawa berkah ya untuk Roma. Bisa lihat bahwa sebetulnya tim ini punya potensi kalau pelatihnya berani bereksperimen. Kalau Fonseca berani bereksperimen dengan materi pemain yang ada saat ini, sebetulnya tidak perlu terpuruk di posisi ke-7 klasemen sementara, dan juga tidak perlu tersingkir dengan sangat memalukan menghadapi United di leg pertama ya, ketika kalah 2-6. Nah, sedangkan untuk United ini kemenangan yang sangat penting karena akhirnya kutukan kalah selalu di semifinal selama 4 semifinal sebelumnya bisa diputus dengan meyakinkan. Dan juga United punya punya banyak pilihan ya. Ini dikatakan memang Roma harus mengakui keunggulan atas United karena United unggul 1 level atau 2 level musim ini atas United secara tim, materi, mental jauh. Sedangkan kalau nanti kita berharap waktu di tahun Mourinho mental itu akan diasah dengan bagus dan lambat laun akan lebih matang. Dan semoga ketemu lagi United di ajang yang lain ya. Gak apa-apa, gue yang sedih karena gue adalah setan berbulu serigala, tapi gue menikmati pertandingan tadi malam. Enjoy karena kedua kesebelasan bermain sangat bagus dan menghibur dan banyak gol. Selamat untuk Manchester United, semoga juara mengalahkan Villarreal ya, bisa mendapatkan gelar UEFA Europa League yang kedua kalinya. Dan untuk Roma jangan bersedih romanisti karena tentunya tahun depan sudah dengan pelatih baru dengan harapan baru. Gitu opini dari gua mengenai pertandingan Roma menghadapi Manchester United. Kalau nggak setuju nggak apa-apa, karena opini itu wajar kalau berbeda, karena kita punya cara memandang sebuah pertandingan yang berbeda. Jadi kalau misalnya sama, setuju, ya silahkan subscribe. Jangan lupa nyalakan notifikasi lonceng karena gue akan terus memberikan analisa konten-konten yang menarik di Tes Blue TV. Terima kasih sudah menyaksikan Tes Blue TV. Sampai ketemu di kesempatan. Sukses selalu, Daje Roma, Glory Glory Man United. Bye.